Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Ramadan dari kelas 11 TKJC Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi layanan jaringan. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan atau orang lain. Komponen utama dalam komunikasi adalah yang pertama komunikator, sumber, pengirim pesan atau komunikator, source, dan sender. Yang kedua ada pesan atau message. Ketiga ada encoding dan keempat ada decoding. Selanjutnya ada perkembangan komunikasi data. Sejarah perkembangan komunikasi data dari tahun 1837 sampai sekarang, menurut sejarah organisasi computing, komunikasi data memiliki akar awal tahun 1837, menunjukkan sistem telegraf Samuel Morse, sebuah rekening sejarah komunikasi data yang dikirim oleh para ahli telekomunikasi, pada umumnya Telekom. Pada 1843, layanan telegraf telah diadopsi oleh Great Western Railway, jaminan yang telah memungkinkan kami untuk memperluas layanan di seluruh bangsa. Perkembangan telekomunikasi pertama ditambah dengan 1893 oleh Guglielmo Marconi yang menemukan radio. Selanjutnya pada tahun 1985 dengan peluncuran satelit komunikasi berorientasi dan transmisi fax pertama melalui saluran telepon standar berlangsung 4 tahun kemudian. Komunikasi komputer setelah transmisi fax pertama pada tahun 1962, modulasi data suara untuk transmisi melalui saluran telepon tersebar selama bertahun-tahun. Menurut sejarah komputer, pengembangan pada tahun 1969 dari Internet Protokol atau IP ditandai tonggak dalam sejarah komunikasi data. Pada tahun 1991, lebih dari 1 juta server datang online menggunakan teknologi Internet Protokol, dan World Wide Web muncul sebagai komponen utama dari Internet sejak pertengahan 1990-an. Selanjutnya ada wireless sebagai komunikasi data dengan kabel diperluas. Suatu pertukaran data modul terpisah yang tidak membutuhkan kabel mengalami perkembangan simultan. Menurut komunikasi referensi situs Wireless Communication, teknologi nirkabel berkembang pesat selama Perang Dunia ke-1. Teknologi ini dikembangkan di sejumlah protokol paket data nirkabel yang digunakan pada abad ke-21 digital. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi data. Elemen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim, pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Kedua, penerima, pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Bahasa yang dimaksud bukan berupa bahasa manusia, akan tetapi bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Keempat, ada transmitter, alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima. Selanjutnya ada 6. Decoder atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi, sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima siapapun. Media transmisi terdiri dari 2 jenis, yaitu media transmisi fisik dan transmisi digital. Ada pula media transmisi fisik adalah kawat tembaga, kabel fiber optik, kabel koaksial, dan USB. Dan media transmisi non-fisik ada elektromagnetik, cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Selanjutnya ada hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data, yaitu sebagai berikut.
Pertama, waktu tanggapan sistem atau kecepatan waktu tanggap. 2, throughput, istilah komputer, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. 3, manusia yang belum terlatih. Ada pertama, faktor manusia. 2, faktor perancangan sistem. 4, faktor dalam melakukan input. 4, minimalisasi karena kesalahan human errors. Selanjutnya ada sinyal digital. Sinyal digital adalah merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang, yaitu kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. 2 parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Berikut adalah gambar sinyal analog dan sinyal digital. Selanjutnya ada simplex, half duplex, and full duplex. Yang pertama ada simplex atau satu arah. Simplex adalah komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Pada komunikasi ini sinyal-sinyal dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. 2, ada half duplex, dua arah secara bergantian. Half duplex ini metode komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir ada full duplex atau dua arah secara bersamaan. Full duplex ini metode komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Umumnya alat yang memanfaatkan metode selanjutnya ada transmisi serial dan paralel. Yang pertama ada transmisi paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirim per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Dikarenakan oleh sifatnya yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. 2, ada transmisi serial. Pada transmisi serial, setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Mode transmisi seperti ini dijumpai pada contoh seperti orang pengguna menghubungkan terminal ke host. Selanjutnya ada teknik pengiriman baseband and broadband. Transmisi baseband menggunakan sinyal digital untuk mengirim data melalui media sebagai satu saluran. Dalam teknik ini, satu sinyal mengambil seluruh bandwidth media jaringan untuk transmisi. Selanjutnya perangkat mengirim dan menerima data menggunakan saluran tunggal atau kabel. Mengirim dan menerima tidak dapat terjadi pada saluran yang sama secara bersamaan. Oleh karena itu, transmisi baseband bersifat dua arah. Selanjutnya ada transmisi broadband, mengirim data sebagai sinyal analog, dan transmisi broadband dimungkinkan untuk mengirim sinyal secara bersamaan melalui berbagai frekuensi yang berbeda. Transmisi ini searah, dengan kata lain, pengiriman data hanya terjadi pada satu arah pada satu waktu. Oleh karena itu, dalam transmisi broadband, ia hanya dapat mengirim atau menerima tetapi tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Selanjutnya ada jaringan seluler 1-5G. Yang pertama ada 1G. Pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus atau dropped calls. Kecepatan maksimal 1G yaitu 2,4 kbps. Selanjutnya ada 2G, adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks seperti SMS
dan pesan multimedia atau MMS. 2G juga menerapkan konsep CDMA dan GSM. Selanjutnya ada 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Pemasangan broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat, data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. 4G, selanjutnya ada 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan, menurunkan biaya layanan suara dan data, multimedia, dan internet melalui IP. Yang terakhir ada 5G. Jaringan 5G merupakan jaringan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang jauh lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabungkan teknologi jaringan mutakhir serta penelitian terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada saat ini. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.